Paulus memulai hubungan yang langgeng dengan saudara-saudari di Filipi, misalnya Lydia, sipir penjara, Clement, Eudia, Sinteke. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-53 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Paulus kembali ke Antiokhia. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu Paulus masih tinggal beberapa bulan lagi di Korintus. Lalu dia pamit kepada saudara-saudari seiman dan berlayar ke provinsi Syria bersama Priscilla dan Aquila. Sewaktu kapal mereka singgah di kota pelabuhan Kenkrea, Paulus mencukur rambutnya sesuai adat Yahudi mengenai perjanjian dengan Tuhan. Ketika mereka tiba di Efesus, Paulus masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berdiskusi dengan orang Yahudi yang hadir. Mereka memintanya untuk tinggal lebih lama di kota itu, tetapi dia menolak dengan berkata, "Sangat penting bagi saya mengikuti perayaan di Yerusalem. Kalau Allah mengizinkan, saya akan datang lagi ke sini." Sesudah itu, Paulus pergi naik kapal sementara Priscilla dan Aquila tetap tinggal di sana. Setibanya di Kaisarea, Paulus pergi ke Yerusalem untuk memberi salam kepada jemaat di sana. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Antiokhia. Sesudah tinggal beberapa lama di kota itu, dia pergi mengunjungi jemaat-jemaat di provinsi Galatia dan Frigia, serta menguatkan keyakinan semua pengikut Yesus di sana. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah lama dan sukses tinggal di Korintus, Paulus memulai langkah terakhir dari perjalanan misionarisnya yang kedua, dari Korintus menuju ke Antiokhia Syria, melalui Kenkrea, Efesus, Kaisarea, dan Yerusalem. Deskripsi Lukas tentang perjalanan terakhir Paulus yang kedua adalah singkat, tercakup hanya dalam 6 ayat saja, segera diikuti dengan dimulainya perjalanan ketiganya. Meskipun singkat, deskripsi Lukas mengandung beberapa hal yang menarik. Jadi, mari kita ikuti yang pertama, perjalanan misi kedua bagian terakhir, dari Korintus sampai ke Efesus. Paulus meninggalkan Korintus, bergabung dengan Aquila dan Priscilla yang dengannya Paulus tinggal di Korintus. Di Kenkrea, Paulus memotong rambutnya. Kenkrea adalah kota pelabuhan sekitar 9 mil dari Korintus. Ada rumah Febe, seorang pelayan gereja di sana. Paulus telah mengambil sebuah nasar yang mungkin adalah nasar orang Nazaret. Bisa dibaca di dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Sebagai seorang Yahudi, Paulus tidak memiliki masalah dalam mematuhi unsur-unsur tertentu dari hukum Taurat, memahami bahwa tidak diperlukan di dalam keselamatan. Tiba di Efesus, Aquila dan Priscilla tinggal. Mereka kemudian memiliki gereja di rumah mereka. Paulus berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di sinagoge. Orang-orang Yahudi ingin dia tinggal lebih lama, tetapi dia sangat ingin pergi ke Yerusalem. Beberapa manuskrip menunjukkan itu untuk merayakan Paskah. Dia berjanji untuk kembali, yang dia lakukan. Dari Efesus ke Yerusalem,
Paulus berlayar dari Efesus ke Kaisaria. Kaisaria adalah kota pelabuhan utama Palestina, di mana Paulus akan berkunjung lagi nanti. Di situ digambarkan narasinya adalah pergi, naik, yakni suatu ketinggian ataupun bijaksana, dan kemudian mengunjungi gereja. Kemungkinan besar gereja Yerusalem. Jadi sekitar 65 mil ke pedalaman. Istilah naik dan turun digunakan begitu sering dalam perjalanan ke suatu tempat dan dari Yerusalem untuk menetapkan penggunaan kata ini. Dari Yerusalem ke Antioquia, dia pergi turun ke Antioquia. Antioquia Syria sebenarnya berada di utara Yerusalem, tapi itu menurun dalam kaitannya dengan Yerusalem. Dia menghabiskan beberapa waktu di Antioquia Syria. Mungkin dari awal musim panas tahun 52 Masehi hingga awal musim semi tahun 53 Masehi. Dengan demikian, perjalanan kedua Paulus yang dimulai di Antioquia telah selesai. Lukas segera memulai catatannya tentang perjalanan misionaris ketiga Paulus. Tapi mari kita gunakan refleksi ini untuk meringkas. Yang kedua, dampak perjalanan misi kedua Paulus. Yang pertama mengenai relasi Paulus. Paulus mampu mendorong atau memotivasi gereja di Syria, Kilikia, di Derbe, Listra, Ikonium, dan Antioquia dari Pisidia. Paulus mampu mendirikan gereja di Filipi. Di Tesalonika, sesudah itu Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota Amfipolis dan Apolonia. Di kota itu sudah ada rumah pertemuan orang Yahudi. Di Berea, malam itu juga saudara-saudara seiman di situ segera mengirim Paulus dan Silas ke kota Berea. Sesampainya di sana, mereka pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi. Di Athena, namun ada beberapa orang percaya kepada Yesus dan bergabung dengan Paulus, antara lain Dionysius yang adalah anggota sidang Areopagus, seorang perempuan bernama Damaris, juga beberapa orang lain. Di Korintus, sesudah itu Paulus meninggalkan kota Athena dan pergi ke Korintus. Paulus memulai hubungan yang langgeng dengan rekan kerjanya Silas. Tetapi Paulus memilih Silas, lalu mereka berangkat sesudah saudara-saudari seiman di Antioquia mendoakan mereka agar selalu disertai oleh kebaikan Allah. Lalu hubungannya dengan Timotius, lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Di sana ada seorang pengikut Kristus yang bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, sedangkan bapaknya orang Yunani. Lukas, yakni penulis kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, pada hari lain, waktu kami pergi lagi ke tempat berdoa di pinggir sungai itu, kami berhadapan dengan seorang perempuan peramal. Dia bekerja pada beberapa majikan. Perempuan itu sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu meramalkan masa depan. Dan setiap orang yang datang kepadanya untuk diramal harus membayar kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya mendapat banyak uang karena peramal itu. Ini ada Lukas yang di dalamnya karena memakai kata kami. Jadi dia di dalam perjalanan bersama Paulus. Jadi menyatakan bahwa hubungan Paulus dengan Lukas juga adalah sangat baik. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16. Lalu hubungan ataupun relasi Paulus dengan sepasang suami istri, yakni Aquila dan Priscilla. Sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, rekan pelayanan saya dalam Kristus Yesus. Roma 16 ayat 3. Paulus memulai hubungan yang langgeng dengan saudara-saudari di Filipi, misalnya Lydia, sipir penjara, Clement, Eudia, Sinteke, kemudian saudara-saudara di Tesalonika, saudara yang di Korintus, misalnya Gaius, Kole, Crispus, keluarga Stefanas, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang sejarah, menyebutkan gereja-gereja kepada siapa surat-surat itu ditulis. Antioquia dari Pisidia, Listra, Ikonium, Derbe, Filipi, Tesalonika, dan Korintus. Memperkenalkan orang-orang yang dampaknya terasa dalam kitab-kitab perjanjian baru. Lukas menulis Injil Lukas dan kitab para rasul, dan Timotius adalah
penerima 1 dan 2 Timotius. Sebagai kesimpulan, perjalanan misionaris kedua Paulus juga berisi contoh-contoh penting tentang pertobatan dari Lydia, dari Tiatira, sipir penjara di Filipi, jemaat di Korintus. Kita juga membaca contoh karakter yang layak seperti Timotius, murid yang penuh dengan dedikasi, Lydia, seorang petobat yang sangat ramah, jemaat di Berea yang sangat mulia karena mempunyai mindset yang mulia, yakni pikiran yang adil, pikiran yang terbuka. Semoga contoh pertobatan dan karakter seperti itu menginspirasi kita dalam pengabdian kita sendiri kepada Tuhan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di dalam sesi ini kita boleh belajar bagaimana melihat beragam orang yang merespon pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Dan marilah kita meneladani mereka yang memiliki hati dan pikiran yang mulia, sehingga itu menjadi faktor utama pertumbuhan pribadi, pertumbuhan jemaat, dan pertumbuhan kita di dalam melayani Tuhan di atas segala Tuhan, yakni Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberi bimbingan dan kekuatan kepada kita semuanya. Shalom.